Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gurame, ikan cempeda, yang hadirnya rame tapi jawab salamnya belum kompak. Ustaz ulang salamnya boleh? Hukum mengucapkan salam sunnah tapi menjawabnya wajib. Ustaz ulang boleh? Ustaz kasih pantun dulu boleh? Daun salam, daun tomat dibeli di pasar buah. Yang jawab salam dengan semangat didoakan hidupnya makin berkah. Daun salam, daun tomat dibeli, disimpan di bawah tangga. Yang jawab salam dengan semangat didoakan masuk surga. Yang ucapin amin banyak rezeki. Yang paling kencang aminnya cepat masuk surga. Yang pengen cepat masuk surga nantinya besok. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-'azizul ghafur. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأمته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبنا. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الآية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم as-salatu mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah Isra dan Mi'rajnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulillahil karim wal ulama'il warifin wa nahnu insyaallah minasy syahidin wasyakirin والتابعين والحمد لله رب العالمين. Tabi'un yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pengurus takmir Masjid Al-Mu'min, ketua panitia yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hadir dengan kita hari ini. Pak Lurah, saya mohon maaf untuk seluruhnya. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil pun tak disebut nama. Yang pasti semua yang datang pagi ini insya Allah saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saya mohon izin dan mohon maaf sudah bicara dengan ketua tadi Pak Haji. Saya punya waktu sampai jam 11. Jadi ini sudah jam 11 kurang 25 menit. Mudah-mudahan 25 menit ini bisa menjadi ilmu bagi kita. Setuju?
Setuju Ibu? Setuju Pak? Ya. Maka ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan mengerti perasaan penceramah. Karena alhamdulillah Bapak Ibu dari tadi jam 10 ini untung gak pada kencing. Biasanya kalau udah tua itu Pak backshare, goyang-goyang dikit ke belakang. Apa yang Pak? Kencing boy. Ya kan, maka ibu-ibu bersabar ya. Mudah-mudahan dapat ilmu di pagi ini. Insya Allah. Bapak Ibu, hari ini kita diundang oleh panitia dalam rangka memperingati satu peristiwa penting, dahsyat, spektakuler yang tak akan terjadi sebelum nabi-nabinya, sebelum nabi-nabi sebelumnya, dan tak akan terjadi nabi setelahnya. Karena ini merupakan bagian di antara kekuasaan Allah dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling pasti Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu sebetulnya adalah tentang keimanan kita di hadapan Allah. Karena tak semua orang bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj ini. Jangankan kita yang gak ketemu dengan Nabi Muhammad Bapak Ibu, waktu itu saja umat Islam yang beriman dengan Nabi terpecah dengan tiga. Ada golongannya Abu Jahal yang gak percaya dengan Isra Mi'raj itu. Jadi kalau sekarang orang gak percaya dengan ini, maka dia golongannya Abu Jahal. Ada golongannya Abu Bakar yang dia betul-betul sami'na wa ata'na, bahkan sidqun, membenarkan terhadap peristiwa itu, maka mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada yang ketiga, Ubay bin Salul, golongan yang dia setengah-setengah, kadang percaya, kadang enggak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang hari ini menyengaja dari rumahnya, mungkin mohon izin meninggalkan kesibukannya, yang punya warung tutup warungnya, yang punya pekerjaan ditunda pekerjaannya, yang punya undangan ditunda undangannya. Menyengaja. Kenapa Ustaz? Hanya untuk datang memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini bagian di antara iman yang muncul dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa Ustaz? Karena iman itu adalah perkara penting Bapak Ibu. Dan iman itu yang harus kita jaga sampai pulang kepada Allah. Hidup gak punya iman bahaya. Mohon maaf Bapak Ibu, mati gak punya duit gak apa-apa, mati rumah masih kecil gak apa-apa, mati gak punya jabatan gak apa-apa. Tapi kalau mati gak punya iman, ini yang bahaya. Maka sudah benarlah ulama kita, momen-momen seperti ini, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Muharraman dan lain sebagainya, menjadikan momen ini untuk menguatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya datangnya kita hari ini adalah bukti bahwa kita menerima terhadap peristiwa yang dialami Rasulullah SAW dengan diisrakan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu Bapak Ibu mohon izin, duduknya orang seperti ini. Ini Masya Allah Bapak Ibu, duduknya orang di majelis seperti ini, kata Imam Ad-Darimi dalam kitab Hayatul Hayawanatul Kubra, dia menyebutkan yang paling ringan duduk di majelis seperti ini, minimal dosa orang tuanya sedang diampuni oleh Allah. Belum tentang keutamaan duduk dalam majelis ilmu. Dalam kitab I'anatul Talib ada 7 keutamaannya yang sampai Nabi menyebutkan orang yang duduk dalam majelis seperti ini disamakan dengan duduk di taman-taman surga Allah. Maka tak ada yang rugi pada hari ini kita meninggalkan kesibukan, meninggalkan pekerjaan kita sementara untuk sama-sama duduk bersama, setidaknya meningkatkan iman dan mengecas kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, lantas apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Tadi Bapak Ibu ada ayat yang dibaca, dan ini ayat yang viral, dan setidaknya ini pun ayat yang mengimani kita bahwa betul-betul terjadi Isra Mi'raj itu
Kita baca bareng-bareng suratnya atau ayatnya, satu ayat aja. Karena kata Imam Nawawi, siapa yang meyakini satu amalan, kemudian dia tahu ayatnya, tahu ilmunya, dan dia baca ayatnya, maka setengah dan isi ayat itu telah dia dapatkan keberkahannya. Ibu baca surat tentang puasa misalnya, Al-Baqarah 183, Muhammad lagi. Ibu baca itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Bapak Ibu belum ketemu puasa karena dia baca ayat itu, kata Imam Nawawi dia sudah mendapatkan setengah dari kemuliaan puasanya. Kita mau Ramadan, baca ayat tentang Ramadan misalnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sampai selesai Ramadan belum ketemu, insya Allah ketika baca ayat itu Bapak Ibu sudah mendapatkan kemuliaan setengah dari Ramadannya. Nah sekarang kita hadir hari ini, walaupun tadi sudah mendengar dibacakan sama qari kita surat Al-Isra ayat 1 untuk menguatkan tentang keimanan kita, kita baca bareng-bareng surat Al-Isra ayat 1. Siap Bapak Ibu? Yuk bareng-bareng masukkan dalam hati, kata Nabi, satu ayat dari Al-Quran punya peluang 10 kebaikan. Apalagi dibaca di bulan Rajab, ini bulan Syahrullah, bulannya Allah. Satu amal boleh jadi punya peluang 100.000, sebagaimana orang beribadah di Masjidil Haram, maka disebut dengan Syahrul Haram, bulan yang sedang dimuliakan oleh Allah. Kita bareng-bareng ya, Ustaz sekali, Bapak Ibu sekali. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma rahamna. Semoga Allah merahmati apa yang kita baca di Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, kalau lihat dari ayat ini, setidaknya hari ini kita ambil 3 hikmah. Satu, Allah memulai peristiwa Isra Mi'raj dengan bacaan Subhana. Apa itu Ustaz? Menunjukkan bahwa tak ada yang kuasa dengan peristiwa ini, hanya memang kuasa Allah. Untuk kita apa maknanya Ustaz? Demi Allah Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Tak ada yang berat kalau Allah sudah meringankan, pasti ringan. Tak ada yang sulit kalau Allah sudah memudahkan, pasti akan mudah. Hikmahnya bagi kita, dekatkan diri dengan Allah, jadikan Allah sebagai tempat sandaran. Di saat itu baginda Nabi itu diisrokan. Kenapa? Karena Nabi sedang mengalami satu kesulitan yang dahsyat luar biasa. Dakwah ditolak, penindasan bertubi-tubi, persekusi sudah mulai datang. Bahkan mohon maaf, di waktu yang sama Nabi ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat berpengaruh. 2 orang tempat bersandarnya Nabi, tameng dakwahnya Nabi. Siapa Ustaz? Abu Thalib pamannya dan Siti Khadijah istrinya, yang di waktu itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Abu Thalib itu Bapak Ibu
Itu jadi tamengnya Nabi. Abu Jahal itu bisa saja melukai Nabi, bukan hanya memfitnah, menggunjing, mencaci maki, tapi Abu Jahal itu bisa aja membunuh Nabi. Tapi di kala itu masih ada Abu Thalib. Abu Jahal tak berani menyentuh fisik Rasulullah SAW. Kenapa? Masih ada Abu Thalib. Tenang dakwah Nabi. Di tahun ke-10, di tahun yang sama Isra Mi'raj, wafat Abu Thalib, Bapak Ibu. Nabi bersedih. Tidak lama dari sana, seorang perempuan yang menemani Nabi, menjadi buah hati ketenangan Nabi dalam dakwah. Apapun persoalan di luar rumah, ketika Nabi pulang ke rumah melihat wajahnya Khadijah, seketika itu semua persoalannya, semua kegelasaannya hilang dengan hanya melihat wajahnya Khadijah. Itu Khadijah. Saya mau tanya, Bapak kalau punya masalah di rumah, pulang ke rumah, lihat wajah istri, kira-kira nampak masalah apa, hilang masalah? Bu, Ibu, saya sama Bapak, saya sama suami mati mau ikut. Nah, jadi Khadijah itu mudah, Masya Allah. Nabi pulang ke rumah, semua kegelisahan, persoalan di luar rumah, ketika pulang ke rumah melihat wajah, baru melihat wajahnya, belum mendengar suaranya, belum mendengar lembut bahasanya, baru melihat wajahnya, semua kegelisahan itu hilang ketika melihat wajah Khadijah. Mudah-mudahan Bapak juga sama itu ya, pulang ke rumah itu ya Pak, lihat begini itu hilang semua masalah, bukan tambah ruwet. Bahkan yang paling hebat Bapak Ibu, Masya Allah, kalau baca dalam sejarah, Khadijah itu Bu, kan dia janda kaya, bahkan disebut orang terkaya waktu itu di Makkah. Abu Bakar, Abu Jahal berdua, Abu Bakar bertiga. Jadi Abu Jahal Khadijah itu perempuan kaya, terkaya, dan Nabi itu adalah pegawainya Khadijah. Ketika menikah dengan Nabi SAW, apa yang diucapkan pertama kali? Ya Muhammad, inna mali lima, duitku itu duitmu ya Muhammad. Ini Pak, janda kaya nikah dengan bujang, ngomong pertama apa? Karena tahu itu Khadijah paling kaya. Dulu tuh Abu Jahal pengen dapat Khadijah, cuma nggak bisa. Karena kata Abu Jahal, kalau saya nikah dengan Khadijah bertambah harta. Jadi dia orang pengusaha besar itu tahu. Tapi Khadijah nggak milih Abu Jahal, dia milih Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kejujurannya, kebaikannya, keteladanan, kelembutannya luar biasa. Baru menikah paginya, apa kata Khadijah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, hartaku adalah harta. Itu perkataan istri. Beda dengan ibu-ibu sekarang ya. Kalau ibu sekarang gimana? Duitku, duitmu, duitku. Kalau Khadijah tidak begitu Bu, Masya Allah. Ya Muhammad, duitku, duitmu, begitu tuh. Kenapa? Khadijah paham, karena dia yang paling kaya. Muhammad gak punya. Tapi Masya Allah, makanya mohon maaf, diabadikan sama Rasul. Ketika ngigo, Rasulullah itu ngigo. Ibu tahu ngigo? Ngigo itu apa ngigo? Melindur. Waktu Nabi tidur, ini sudah dengan Aisyah Nabi menikah, Khadijah udah wafat, Nabi nikah dengan Aisyah. Di saat tidur, Nabi ngigo, yang dipanggil bukan nama Aisyah, Khadijah. Makanya begitu cinta dengan Khadijah. Makanya tahun ke-10 itu, pamannya Abu Thalib wafat, Khadijah juga wafat, Nabi kehilangan amin ketika itu. Maka Bapak Ibu, Nabi berhijrah ke Taif sebelum ke Madinah. Di Taif ditolak, dilempari oleh batu, anak-anak, orang tua semua berbondong-bondong untuk menyiksa Rasulullah SAW. Nabi kemudian pergi dari sana, bersandar di bawah pohon anggur, Nabi berdoa kepada Allah. Di saat itulah Nabi sudah mulai agak ngedrop dalam dakwah. Tapi Nabi tidak pernah berikan keburukan kepada orang Taif. Padahal turun dua malaikat penjaga gunung dan malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, kalau kau mau angkat kedua tanganmu, mohon kepada Allah, aku pindahkan gunung itu ke timur agar merantai mati semua. Tapi apa kata Nabi? Sesungguhnya kaumku belum paham, kaumku belum tahu. Kalaulah mereka tahu apa itu bahwa ini adalah kebahagiaan bagi mereka, pasti akan menerima. Aku berharap ya Allah, nanti akan ada keturunan dari mereka yang beribadah kepadamu, beriman kepadamu, menyembah kepadamu. Itu jawaban Nabi.
di saat ditolak dari Taif. Kemudian Nabi pulang lagi ke Mekah, maka di saat itulah Nabi diisrakan malamnya oleh Allah dan Mi'raj. Jadi sebetulnya Bapak Ibu mau izin, Isra Mi'raj ini adalah bagian di antara Allah memberikan kegembiraan kepada Nabi, keyakinan akan ajaran itu di saat sedang jatuh pada titik terendah. Apa yang mengganggu kita, Bapak Ibu? Hidup ini tak ada bisa kita sadar namanya kepada Allah. Maka mohon maaf, tak ada manusia yang hidupnya tak punya masalah, betul? Yang hadir hari ini kelihatan wajahnya mirip semua, mirip banyak masalah. Jangan tersinggung. Ada yang punya masalah dengan rumah tangganya, ada yang punya masalah dengan anak-anaknya, ada yang mungkin punya masalah dengan mertuanya, punya masalah sama orang tuanya, ada yang sedang punya masalah dengan tetangganya, ada yang punya masalah dengan ekonominya, ada yang punya masalah bahkan mungkin mohon maaf dengan bestie-nya. Ibu tahu bestie? Teman dekat, ngaji bareng kemana-mana, ibadah bareng kemana-mana, masih ngomongin aja, padahal teman dekat ada tuh bestie. Mohon maaf, tak ada orang yang tidak punya masalah, tapi demi Allah tidak ada tempat yang terbaik untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah. Maka hikmah pertama, bersandar kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada manusia. Siapapun yang bersandar berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Apa Bu? Apa Pak? Ibu pernah kecewa? Ibu pernah kecewa? Kecewa karena siapa? Masya Allah. Berharap sama suami, siap-siap kecewa. Oh, waktu dulu main berharap begini. Udah kenyataannya begorong. Bapak berharap istri, siap-siap kecewa. Kalau berharap dengan makhluk, siap-siap kecewa. Kenapa kita sering kecewa? Karena kita sering berharap kepada makhluk dan manusia. Berharaplah dengan Allah, insya Allah tidak akan ada kecewa dengan diri. Ini sebagaimana Rasulullah ketika itu di saat jatuh pada titik terendah yang Nabi mintakan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, hikmah pertama, ayo mulai kita pulang dan kembali kepada Allah. Yang kedua, dalam ayat yang tadi, kemudian Nabi itu Bapak Ibu dalam bentuk imannya diisrakan oleh Allah. Apa itu Isra? Minal masjidil haram ilal masjidil. Ternyata tidak ada jalan terbaik untuk mendekat kepada Allah melainkan mendekat dengan rumah Allah, dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu berkumpul, tadi mendengarkan sambutan dari ketua masjid, tidak ada tempat untuk kita bisa datang bermunajat melainkan ke masjid. Dan mudah-mudahan alhamdulillah ini Masjid Al-Mu'min makin di sini makin maju, makin berkembang, makin bagus. Alhamdulillah. Karpetnya empuk, kipasnya dingin, bangunannya tinggi, lampunya terang, soundnya juga bagus. Kalau sudah begini, belum mau ke masjid juga, mau dengan cara apa lagi? Allah menyenangkan. Maka monggo, maka kata Allah, orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Maka bukannya sampai hari ini Pak kita peringatkan, kalau bisa Isra itu dari masjid ke masjid. Bapak zuhur ke masjid, nanti pulang ke rumah asar ke masjid lagi, pulang ke rumah maghrib ke masjid lagi, pulang ke rumah isya ke masjid lagi, pulang ke rumah subuh ke masjid lagi. Itu namanya Isra, dari masjid ke masjid. Tapi kalau subuh nggak ke masjid, duhur nggak ke masjid, asar nggak ke masjid, itu namanya busro. Setidaknya bukan hatinya terpaut dengan masjid. Ini saya tahu masjid terbangun mungkin dengan semua wakaf kebaikan Bapak Ibu semua. Ada yang nyumbang semennya, ada yang nyumbang pasirnya, ada yang nyumbang mungkin mohon tenaganya sampai pada doanya. Maka kata Allah, siapa yang mengumpulkan masjid dia berhak mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa usaha ke masjid itu? Satu sholat, jelas satu ya Pak ya. Mudah-mudahan tadi kata pengurus masjid bisa alhamdulillah maghrib di sini sudah dimasak, subuhnya sudah 20 sak, saking banyaknya di luar semua. Ya. Ini satu sak berapa Pak Haji? Berapa orang satu sak?
30. Bayangin Bapak Ibu, kalau 30 orang yang sholat, ke belakangnya ada 5 saf, 5 kali 30 berapa? 150 dikali 27, itulah pahala orang yang sholatnya berjamaah di masjid. Jadi bukan 27-nya Pak. Kalau 27 berjamaahnya doang, Bapak Ibu di rumah berjamaah berdua dapat 27, tapi tidak mendapatkan kenikmatan jamaah. Kata Nabi kalau berjamaah itu apa? 1 langkahan kaki dari rumah ke masjidnya, setiap kaki kanan melangkah diangkat kemuliaannya, kaki kiri melangkah diangkat dosanya. Yang kedua, dikalikan berapa jumlah yang datang di masjid, itulah pahala orang berjamaah. Udah syar'i. Maka sebetulnya berjamaah itu bukan ritual, itu adalah konsep sosial. Pak Haji rumah di belakang, Pak Ketua rumah di sebelah sana, jauhan rumahnya, tapi ketemu sehari 5 kali di mana? Di masjid. Itu kata Nabi, tetangga yang paling dekat. Ustaz, kalau perempuan gimana? Bukankah kata Nabi sebaik-baik perempuan sholatnya di rumah? Itu dulu belum aman, masih banyak orang kafir, fitnah di mana-mana. Kalau sekarang laki dan perempuan kalau berjamaah bagus, pahalanya sama 27 dikali berapa jumlah yang datang. Cuman mohon maaf, memang perempuan sudah muhrim, yang dampingin, yang jaga, maka sudah saatnya ibu ke masjid bareng dengan bapak. Kapan Pak? Ayo, punya motor dibonceng istrinya, mau kemana kalau nggak bareng-bareng? Mobil dipakai, kata Nabi, harta yang paling baik itu harta dipakai untuk ibadah. Jangan sampai dikasih motor, dikasih mobil, kata Allah, ayat nongkrong dipakai yang tidak baik. Pas ke masjid hujan turun, gak mau datang, mobilmu kemana? Pakai ke masjid, ya Allah. Sama pahalanya bagi perempuan yang mau ke masjid dan muhrim. Tapi jangan terbalik begini, ibunya ke masjid, bapaknya enggak. Nah itu yang enggak boleh. Kalau itu tuker aja, ibunya pakai sarung, bapaknya pakai telekung, pakai mukena, kan begitu. Ini yang soleh siapa, yang soleh siapa? Gimana? Bareng-bareng Bapak Ibu. Maka Isra adalah dari masjid ke masjid. Karena masjid merupakan simbol dan dukungan keimanan yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, yang ketiga apa? Nabi pulang mi'raj, tidak ada oleh-oleh terbaik melainkan sholat. Bukti iman seseorang, ibadah yang terbaik kata Nabi adalah sholat. Kenapa? Sholat itu adalah hubungan dekat hamba dengan Allah. Ada sholat, ada silat. Kalau sholat hubungan dekat dengan Allah, kalau silat hubungan dekat dengan manusia, namanya silat. Silaturahim, kedekatan dengan manusia. Kalau sholat hubungan kedekatan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu mohon izin, kalau ada orang beriman, orang bersandar dengan Allah, maka sholatnya terjaga. Lihat di Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat. Aku adalah Tuhanmu Allah, tak ada Tuhan kecuali aku. Kalau kau menyembah kepadaku, persembahan pertama apa? Wa aqimis sholat, dirikan sholat. Maka mohon izin Bapak Ibu, orang Muslim itu tanda seusai syahadatnya adalah sholat. Jadi kalau ada orang ngakunya Islam tapi nggak sholat, itu baru Islam KTP. KTP-nya doang yang Islam. Sholat itu bukti. Maka mudah-mudahan sesibuk apapun kita, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadikan sholat itu menjadi bagian kedekatan dengan Allah. Dan ternyata mohon maaf, sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Lihat Quran Bapak Ibu mohon izin, orang yang sholat relatif hidupnya lebih tenang. Coba, orang yang sholatnya terjaga, relatif hidupnya lebih tenang. Kenapa? Sholat itu untuk zikir. Zikir itu fungsi apa? Menenangkan hati. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang ingat sama Allah tenang hatinya. Dan yang dicarikan tenangnya hidup ini. Kalau nggak tenang ngapain coba? Ustaz tanya, Bapak jawab. Mohon izin Pak. Bapak mending pilih mana? Mending banyak duit gelisah, mending nggak punya duit tapi tenang. Cuma dua pilihannya Pak. Dari ketiga. Ibu pilih mana coba Bu? Ibu mending pilih suami ganteng tapi ibu gelisah tiap hari, mending suami yang abstrak tapi ibu tenang melihatnya.
Pak, Bapak pilih mana Pak? Pilih istri cantik cerewet atau jelek tapi tenang Bapak melihatnya? Ayo. Jadi ternyata mohon izin, bukan banyak dan sedikitnya, tapi tenang apa enggak? Menenangkan apa enggak? Ustaz tanya, ada enggak orang kaya yang gelisah? Banyak, jangan salah, banyak Pak. Sekarang ada enggak orang miskin yang gelisah? Lebih banyak. Lebih banyak. Sekarang Ustaz tanya, ada enggak orang kaya yang tenang? Ada. Ada enggak orang miskin yang tenang? Ada. Perhatikan. Kaya karena engkau yang nyari, miskin karena engkau yang malas, tapi tenang Allah yang ngasih. Tenang mah punya Allah. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang telah menurunkan ketenangan kepada kalian. Ada orang kaya yang tenang, ada orang kaya yang gelisah. Ada orang, mohon maaf, miskin tenang dan ada miskin gelisah. Mohon izin Bapak Ibu, tenang Allah yang ngasih. Kalau banyak sedikit kita yang bekerja berusaha, tapi tenang Allah yang punya. Maka yang kaya kalau pengen tenang, sholat, karena sholat memberikan ketenangan. Orang miskin kalau mau tenang, sholat. Orang sehat kalau mau tenang, sholat. Orang sakit kalau mau tenang, sholat. Ini repotnya, mohon maaf, sholat ditinggalkan, tenang pengen, gak akan dapat, gak akan dapat. Kita nih nyari rezeki sampai gak sholat duhur, gak sholat asar, padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Pengen sehat tapi gak mau dekat sama Allah. Jam 5 subuh sudah lari maraton, pengen sehat Pak, sholat subuh gak kan kebablas itu. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Yang ngasih bahagia siapa? Allah. Rumah tangga kalau pengen bahagia harus dekat dengan Allah. Suami dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah. Ini mas suami entah kemana, istri entah kemana, jauh dengan Allah, gak bisa dapat ketenangan. Tenang itu Allah yang ngasih. Maka sholat menjadi latih memberikan ketenangan kepada orang yang mengerjakannya. Dua, perhatikan, orang yang sholatnya benar, insya Allah Bapak Ibu terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Jelas ayatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ustaz, kok ada tuh sekarang orang sholatnya bagus tapi kok masih berbuat munkar? Mohon izin Pak, berarti punya persoalan dengan sholatnya. Dah harusnya, mohon maaf, orang kalau sholatnya benar mustahil mulutnya menggunjing orang, karena dia tahu Pak itu dosa. Orang kalau sholatnya benar mustahil tangannya mengambil yang diharamkan oleh Allah, menyentuh yang bukan mungkin. Kenapa? Dia tahu itu dosa. Tidak mungkin tangan yang sering bertakbir ini harus mengambil hak orang lain. Tidak mungkin orang yang sering telunjuknya tahiyat itu bisa mengambil mendatangkan rezeki yang tidak baik. Dia akan takut minimal dengan sholat. Maka kalau kita masih masih STMJ nih, masih sholat terus maksiat gojong, ini mungkin mohon izin perlu kita perbaharui sholatnya. Kita maknai sholatnya. Nah itu monggo tuh bagiannya ustaz-ustaz di sini. Kajian-kajian ahad subuh dikaji tuh hikmah sholat. Kenapa rukuk begitu? Kenapa sujud begitu? Itu tuh bener gak coba? Iya kan? Mohon maaf di rumah kenapa sering berantem suami istri? Jangan-jangan sholatnya punya masalah. Wajar rezekinya sisa, sholatnya perlu waktu sisa. Zuhur jam 12 lebih 8 menit, Bapak sholat jam setengah 3. Ada yang begitu di sini? Ada enggak? Banyak. Yang mana orangnya? Datang enggak? Ngajinya rajin tapi cerewetnya gak berhenti. Ada nggak di sini Pak? Datang enggak? Pakai jilbab apa? Dia ungu banget. Masya Allah. Sholatnya dulu tuh dibenerin. Itu kajian-kajian pakai asri itu. Apa makna dibalik takbir, sujud, ruku, ketundukan, kepatuhan. Ya Allah. Sholat, alhamdulillah. Nah, syukur-syukur bisa berjamaah sholatnya. Kalau sholat sudah ajat, insya Allah Allah rapihkan hidupnya. Kata Nabi, orang yang rapi sholatnya, rapi hidupnya. Orang yang berantakan sholatnya, berantakan hidupnya. Dan sholat adalah hisab yang pertama kan bagi kita.
Maka Bapak Ibu, hikmah seperti apa? Kuatkan sholat. Ustaz, insya Allah kami orang sini sudah sholat semua. Makasih. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai Bapak ruku di masjid, Ibu sujud di rumah, lihat anak-anak kita. Penting tuh anak-anak. Kenapa? Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wa taba'us syahwat. Akan ada orang tua yang di belakangnya itu nanti generasi yang menyia-nyiakan sholat. Hati-hati tuh, orang tua yang meninggalkan anak yang gak sholat, itu Pak, ancamannya bagi orang tua. Makanya sholat itu ada doa bagi anak-anak kita. Surat Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bisa mendirikan sholat, termasuk anak cucu kami. Jangan sampai Bapak ruku di masjid, Ibu sujud di rumah, anak kita masih sibuk dengan HP-nya. Ada yang betul di sini? Ada yang begitu? Ada. Bapak sholat, ibunya sholat, anaknya main HP. Ada yang begitu? Ada. Anak siapa itu? Anak siapa itu? Makanya Masya Allah, terima kasih nih, sudah ada TPQ, Ustaz, Pak Haji, Masya Allah. Ayo, penting ini. Akhir zaman ini kalau sudah ninggalin sholat, mau apa lagi coba? Sekarang hukum-hukum dilanggar semua. Hukum Islam yang dilanggar. Kalau sholat dilanggar juga, wah habislah kita Pak. Makanya mohon maaf, yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Yang paling meninggalkan sholat. Padahal mohon maaf, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dalam ibadah ini melainkan sholat yang lima waktu. Mudah-mudahan yang ada ini istiqomah sholatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, perhatikan Pak. Terakhir, sholat sudah Ustaz. Insya Allah anak-anak sudah jalan. Dan saya sering bilang ya, mau izin Pak Ketua Masjid, Pak Lurah dan seluruhnya para tokoh-tokoh. Kedengar nggak suara saya? Kedengar ya Bapak Ibu? Saya matiin mic-nya. Bapak Ibu, kalau mau tahu kondisi masjid kita 20 tahun ke depan, jawabannya bukan Bapak Ibu yang datang hari ini. Saya ulang, kalau Bapak Ibu para tokoh mau tahu kondisi masjid kita, kampung kita ini 20 tahun ke depan, Pak Lurah, jawabannya bukan Bapak Ibu yang datang pagi ini, tapi jawabannya adalah anak-anak kita yang di luar. Tuh anak ibu itu generasi terakhir. Tapi kalau mau tahu kondisi anak kita 20 tahun ke depan, jawabannya Bapak Ibu yang datang pagi ini. Maka saya titip di masjid ini, buka space yang lebar buat anak-anak, buat generasi. Pengurus jangan gampang tersinggung. Kalau ada anak yang ribut di masjid, biarin. Diomongin boleh, dibentak nggak boleh. Memang punya hak tenang dalam ibadah, tapi juga mau izin. Anak juga anak-anak. Bapak Ibu sebelum jadi tua pernah jadi anak-anaknya. Sudah, kita pernah jadi anak-anak juga. Ini acap kali mau izin, terpancing pengurus masjid, marah sama anak-anak, nanti anak gabung ke masjid, ujungnya apa? HP jadi sasarannya. Maka sekarang malah mohon maaf, masjid dipakai wifi. Anak betah di masjid gak apa-apa. Senakal-nakalnya anak kalau sudah kumpul di masjid pasti sholat ketika datang waktu sholat. Tapi mohon maaf, sebaik-baiknya seorang anak duduk di terminal gede dikit jadi calon. Betul atau betul? Maka ini bid'ah lingkungan. Ini alhamdulillah sudah ada TPQ, bagus. Ayo Bapak Ibu support anak-anaknya. Tidak ada investasi yang paling berharga, melainkan punya anak yang soleh, anak yang soleh. Di saat Bapak Ibu terbujur kaku nanti, sudah wafat, jenazah kita Bapak Ibu, kita merindukan ada anak yang bisa menyolatkan jenazah kita. Ada anak yang bisa membacakan surat Yasin di telinga kita. Jangan sampai di saat kita mati, anak menyolatkan jenazah nggak mau, bilangnya apa? Ustaz, boro-boro sholat jenazah 5 waktu aja nggak pernah, sakit dibuatnya. Disolatkan, dapat disekolahkan dari SD, SMP, SMA. Setelah kita mati, nggak ada satupun suara Al-Quran dari anak yang memang kita besarkan. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Kompak bareng-bareng, berikan space yang lebar bagi anak-anak generasi kita. Karena kalau mau tahu kondisi wakaf masjid ini 20 tahun ke depan, tergantung generasi anak-anak.
Maka saya berdoa ya mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Amin. Terakhir, yang ketiga, ini tadi menguatkan anak. Yang ketiga Bapak Ibu, Rasulullah itu Bapak Ibu, ketika dia akan diisrokan dan dimi'rajkan, itu diambil oleh malaikat di Masjidil Haram, kemudian dibelah dadanya oleh malaikat, kemudian diambil penyakit hati dalam dada. Apa maksudnya? Bapak Ibu, tidak ada ibadah terbaik di akhir usia ini melainkan belajarlah untuk membersihkan hati. Sholat itu zikir, amalannya hati juga. Maka ada rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun qalbiyah. Bukan hanya gerakannya aja, bukan hanya bacaan saja, tapi hatinya harus muncul. Wala dzikrullahi akbar, zikirnya. Maka belajar ya Bapak Ibu untuk menata hati. Jangan lama-lama bermusuhan, jangan banyak cemberut sama suami. Bapak jangan banyak cemberut dengan istri. Belajar memaafkan, sabar dengan semuanya. Saya yakin tidak mungkin bisa sampai hari ini rumah tangga kita kalau tidak ada sabar. Maka Allah mengatakan orang yang beriman kuat sabarnya, orang yang beriman akan kuat syukurnya. Maka sabar. Ibu, sehebat-hebatnya seorang istri dalam ibadah, mohon maaf, kalau tidak sabar dikapin suami, habis semua ibadahnya. Bapak, sehebat-hebatnya bapak ibadah, kalau tidak sabar dikapin istri, habis semua ibadahnya. Sabar, pahala tanpa batas adalah sabar. Maka di akhir-akhir zaman dalam ibadah harus sabar. Maka lihat kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajarkan keluarga untuk sholat dan bersabar menyikapinya. Kenapa? Kalau nggak sabar, kita nggak sampai kepada Allah. Nabi itu gara-gara sabar dengan semua sikap orang-orang Taif, sabar dengan perlakuan orang-orang kafir Quraisy, maka dia diangkat menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Bahkan disebut dengan Abdul. Apa itu Abdul? Hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan belajar membersihkan hati yang bersih akan menerima yang bersih. Bapak Ibu, ini ada gelas. Apa ini Bu? Gelasnya kosong. Gelasnya bersih. Lihat, karena gelasnya bersih, saya isi air bersih. Bisa diminum nggak airnya? Kenapa? Gelasnya bersih, airnya bersih. Sekarang kita balik. Ini gelasnya kotor. Saya isi air bersih. Bisa diminum nggak? Tuh, hati. Saya ikhlas menyampaikan ilmu, tapi kalau Bapak Ibu kotor hatinya nggak ketemu. Maka biar manfaat ilmunya, buka hatinya, nanti masuk. Sama dengan suami istri, sama tuh. Ibu harus ikhlas, bapak harus ikhlas, ibadah akan terasa ketika punya keikhlasan. Maka saya sering bilang, mohon maaf, di akhir zaman ini 4 kalau pengen bahagia. Ada berapa? Catat. 1, syukur ketika dikasih nikmat. 2, sabar ketika diuji. 3, ridho ketika diberikan takdir. Yang keempat, ikhlas dalam beramal, bahagia bawahnya. Kita mah terbalik, dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, dikasih takdir kurang ridho, ketika beramal kurang ikhlas. Kalau dikumpulin mah kurang ajar. Pak Lurah bersyukur dengan jabatannya, alhamdulillah. Ibu bersyukur dengan apa yang ada. Bapak juga sama bersyukur. Al-Mumin ini masjidnya bagus, masyarakatnya enak, guyup. Ya Allah, coba lihat di Padang hari ini, lihat di Aceh hari ini, Bapak. Kita masih selamat, diberikan Allah kenikmatan dalam hidup. Alhamdulillah. Ayo. 1, dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Dikasih takdir, ridho. Ketika beramal, ikhlas. Pasti bahagia. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Hidup ini bukan persaingan, hidup ini bukan perbandingan, Bapak Ibu. Kita hidup di tanah yang sama, bumi, tapi punya takdir yang berbeda. Silakanlah tampil yang terbaik dengan versi masing-masing. Jangan pernah banding-bandingkan, Bapak.
Jangan banding-banding. Ustaz, kenapa beda ya suami saya sama Ustaz? Ya beda. Karena hanya suami itu yang suka sama ibu. Bapak juga sama, tidak usah dibanding-bandingin Pak. Semua punya takdir masing-masing. Rembulan tak pernah ini dengan matahari. Matahari pun sama, tak pernah dengan rembulan. Kenapa? Karena keduanya terbit pada waktu yang berbeda. Matahari indah karena terbit di pagi hari. Rembulan indah kenapa? Terbitnya di malam hari. Kalau rembulan di siang hari tidak akan karena matahari lebih terang. Tapi berjalan begitu saja. Bapak terima kekurangan istri, ibu terima kekurangan suami. Insya Allah cinta terbaik adalah cinta yang bukan menerima karena kelebihan dia, tapi cinta terbaik adalah cinta yang bertahan karena kekurangan pasangan. Insya Allah. Ini saja mungkin Bapak Ibu belajar bersih hati, kuatkan iman, kuatkan berjamaah, pertahankan sholat. Semoga Allah mencatat kita menjadi orang yang ahli sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di akhir kami angkat kedua tangan, tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Isra Mi'raj ini Bapak Ibu sekali lagi menguatkan iman kita, menguatkan takwa kita, menjadikan kita orang yang berkah dalam hidup kita. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kampung kita berkah, masjid kita berkah, rumah tangga kita berkah, ekonomi kita juga berkah. Insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Semuanya kita doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana wa yassir umurana wa taqabbal amalana warhamna hayatina bi barakah al-Fatihah. Bapak Ibu, silakan bersalaman kanan kiri. Semoga Allah mengampuni dosa kita selama di sini. Terima kasih. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ustaz mohon maaf yang benar berangkat dari Allah, yang salah berangkat dari saya seperti biasa. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Ibu saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Allah, dengan saya baca doa maka usai pelajaran pada pagi hari ini. Kami aturkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh hadirin atas kehadirannya. Semoga Allah kita semua berkunjung majlis ini mendapat rahmat dan juga pahala dari Allah. Saya selaku acara, mohon maaf yang sebesar